Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang Screwed Application. Untuk kelompoknya sebagai berikut. Dengan judul pemanfaatan operasi Screwed dalam aplikasi manajemen data karyawan. Table of contents. Proyek kami di bagian ini kami akan menjelaskan tentang proyek kami. Pendahuluan. Latar belakang, Screwed ialah singkatan dari create, read, update, dan delete yang merupakan pembedahan dasar dalam manajemen data. Dengan mengembangkan aplikasi Screwed untuk manajemen data karyawan, diharapkan bisa memberikan penyelesaian efisien dalam manajemen data karyawan. Tujuan dan manfaat. Tujuan menyediakan aplikasi yang tepat dan efisien dalam manajemen data karyawan. Manfaat aplikasi ini memastikan bahwa data yang dimasukkan, diubah, atau dihapus dilakukan dengan tepat sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan data. Rumusan masalah. Bagian pemanfaatan aplikasi Screwed atau create, read, update, delete dalam membantu memudahkan proses penambahan, pengolahan data, dan penghapusan data karyawan yang terdaftar dalam database. Bagaimana pengembangan aplikasi dapat membantu industri atau organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka? Pembahasan rekayasa perangkat lunak. Menurut Stephen R. Scratch, rekayasa perangkat lunak adalah sebuah disiplin ilmu yang mana dibuat untuk kepentingan menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan pengiriman yang tepat waktu dan memuaskan keinginan pemakainya. Flowchart. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dalam suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Use case diagram. Sebuah use case diagram menyatakan visualisasi interaksi yang terjadi antara pengguna atau aktor dalam sistem. Aktor adalah segala sesuatu yang berinteraksi langsung dengan sistem. Use case dinotasikan dengan sistem ellipse dengan nama kata kerja aktif di bagian dalam yang menyatakan aktivitas dari perspektif aktor. Lanjut. Implementasi flowchart project, activity diagram project, use case diagram project. Flowchart. Di sebelah ini merupakan flowchart aplikasi manajemen data karyawan dengan menggunakan operasi Screwed. Pertama ada start, kemudian form absensi, lalu masuk ke admin, kemudian isi absen, uh, isi password dan username, lalu lanjut ke form konfirmasi. Kemudian ada from login, lalu ada password, username. Lalu ada form login admin, kalau data karyawan, kalau data user, kalau data jabatan, kalau data absen, kalau data keterangan, kemudian selesai atau end. Ini mengelola data karyawan. Di sebelah ini merupakan activity diagram admin dalam mengelola data karyawan. Pertama ada login, lalu lanjut ke validasi. Jika gagal, kembali ke login. Jika berhasil, lanjut ke pengelolaan data. Kemudian simpan data karyawan yang dikelola. Lalu diproses. Jika proses gagal, kembali ke simpan data karyawan yang dikelola. Jika berhasil, penyimpanan berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rezi. Berikut merupakan activity diagram admin mengelola data user. Yang pertama, admin melakukan login, kemudian sistem memvalidasi login tersebut. Jikalau login tersebut gagal, maka admin akan masuk ke menu login kembali. Jikalau validasi tersebut berhasil, maka admin akan masuk ke proses mengelola data user. Selanjutnya, admin akan melakukan simpan data user yang dikelola. Selanjutnya, sistem akan memproses data yang dikelola tersebut. Jikalau gagal, maka admin akan melakukan kembali simpan data user yang dikelola. Jikalau berhasil, penyimpanan berhasil. Selanjutnya, activity diagram admin dalam mengelola data jabatan. Yang pertama ada admin melakukan login, selanjutnya habis itu sistem melakukan validasi. Jikalau validasi tersebut gagal, maka admin akan kembali ke halaman login. Jikalau berhasil, maka admin akan masuk ke menu mengelola data jabatan. Selanjutnya admin akan masuk ke simpan data jabatan yang dikelola. Selanjutnya sistem akan memproses. Jikalau
proses tersebut gagal, maka admin akan masuk kembali ke halaman simpan data jabatan yang dikelola. Jikalau proses tersebut berhasil, maka penyimpanan berhasil. Selanjutnya, activity diagram admin dalam mengelola data absen. Yang pertama, admin melakukan login. Jikalau validasi tersebut gagal, maka admin akan kembali ke menu halaman login. Jikalau berhasil, maka admin akan masuk ke halaman mengelola data absen. Selanjutnya, admin akan melakukan simpan data absen yang dikelola. Sis- Selanjutnya, sistem akan memproses. Jikalau gagal, sistem akan membalikan admin ke dalam menu simpan data absen yang dikelola. Jikalau berhasil, penyimpanan berhasil. Activity diagram, admin mengelola data keterangan. Admin melakukan login, setelah itu sistem memvalidasi login tersebut. Jikalau gagal, maka admin akan kembali lagi ke menu login. Jikalau berhasil, maka admin akan masuk ke menu mengelola data keterangan. Selanjutnya, admin akan masuk ke menu simpan data keterangan yang dikelola. Selanjutnya, sistem ini akan memproses. Apabila gagal, maka admin akan masuk kembali ke menu simpan data keterangan yang dikelola. Jikalau berhasil, maka penyimpanan berhasil. Lalu selanjutnya ada activity diagram karyawan melakukan absen, datang, di mana dimulai dari karyawan melakukan login, lalu akan ada validasi data. Jika gagal akan kembali ke form login. Jika berhasil maka karyawan akan masuk ke dalam halaman absen, di mana karyawan dapat melakukan absen datang, lalu dilakukan penyimpanan data absen datang. Terjadi sebuah proses, jika proses gagal akan kembali ke halaman untuk melakukan absen. Jika berhasil maka akan muncul pemberitahuan penyimpanan absen datang berhasil. Selanjutnya, aktiviti diagram karyawan melakukan absen pulang. Dimulai dari karyawan melakukan login, validasi data, jika gagal kembali ke form login, jika berhasil langsung lanjut untuk melakukan absen pulang. Lalu masuk ke penyimpanan data absen pulang, lalu ada proses penyimpanan, jika gagal akan kembali ke halaman penyimpanan data absen pulang. Jika proses berhasil, maka data penyimpanan absen pulang telah berhasil. Lalu ada aktiviti diagram karyawan mengolah keterangan tidak hadir, di mana karyawan melakukan login, lalu ada validasi data, lalu karyawan melakukan pengelolaan keterangan tidak hadir, lalu melakukan penyimpanan keterangan tidak hadir, lalu terjadi proses penyimpanan. Jika gagal akan kembali ke form untuk pengisian data keterangan tidak hadir. Jika berhasil, maka data akan tersimpan. Ada aktiviti diagram karyawan mengolah data profil, di mana karyawan melakukan login, ada validasi data, lalu karyawan dapat mengolah data profil karyawan, lalu melakukan penyimpanan, di mana jika proses gagal akan kembali ke halaman profil. Jika berhasil, maka perubahan data profil berhasil disimpan. Lalu di sini ada use case diagram admin, di mana di sini terdapat admin yang dapat melakukan mengolah data karyawan, di mana di dalam mengolah data karyawan admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Lalu ada mengolah data user. Di sini admin juga dapat melakukan penambahan dan penghapusan data. Lalu ada mengolah data jabatan, admin dapat melakukan penambahan dan menghapus data. Lalu mengolah data absen, di mana di sini admin hanya dapat menghapus data absen yang sudah terinput. Lalu mengolah data keterangan, di sini juga sama, admin hanya dapat menghapus data yang sudah terinput. Di mana untuk dapat melakukan semua ini, admin harus masuk dalam kondisi login terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada use case diagram, di mana di sini use case diagram karyawan, di masa ini karyawan dapat melakukan absen datang, melakukan absen pulang, melakukan penginputan keterangan tidak hadir, lalu melakukan pengeditan profil yang dapat disimpan, di mana untuk melakukan semua ini karyawan juga harus masuk ke dalam kondisi login. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang cara kerja dari website yang telah dibuat. Di sini ada fitur home, login, dan kontak. Di mana kalau kita klik login, dia akan mengarah ke untuk button login. Di sini terdapat dua button login, yaitu login admin dan login karyawan. Lalu di sini juga ada info kontak,
di mana bisa ditambahkan untuk adminnya siapa, nomor WhatsApp-nya, dan perusahaan yang menggunakan website absensi ini perusahaan mana. Di sini kita mulai dari login karyawan. Kita klik button login karyawan, kita masukkan untuk nama user karyawan yang sudah didaftarkan pada website ini sebelumnya. Nah, di sini nih untuk tampilan halaman dari si karyawan seperti ini, di mana ada tulisan selamat datang, lalu ada penjelasan untuk maksimal jam berapa, ada memberitahukan menunjukkan NIP-nya, NIP berapa, namanya siapa, waktu dia melakukan login ini di hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Lalu di sini karyawan juga bisa melakukan perubahan profil dengan mengklik akun. Nah, di sini bisa melakukan perubahan profil dengan mengklik edit, lalu ubah apa yang ingin diubah, misalkan dari nomor NIP-nya, namanya, nama user, password, dan data-data lainnya. Jika sudah, tinggal klik proses. Maka data perubahan akan tersimpan di database. Lalu selanjutnya, karyawan dapat melakukan absen datang dengan mengklik button absen datang, di mana jika penginputan absen datang berhasil akan muncul notif Anda sudah absen datang hari ini. Lalu untuk absen pulang juga tinggal mengklik button absen pulang. Jika absen pulang berhasil, akan muncul notif Anda sudah absen pulang untuk hari ini. Lalu jika berhalangan atau tidak hadir, karyawan juga dapat melakukan penghipatan data keterangan, di mana sini akan muncul data-datanya, lalu karyawan dapat memberikan keterangan. Untuk keterangan tidak hadirnya ini kenapa? Sakit, izin, atau tugas luar kantor. Di sini misalkan sakit, tinggal diklik sakit, alasannya tinggal diisi oleh karyawan. Lalu untuk di sini juga karyawan harus mengisikan bukti bahwa si karyawan ini benar-benar sakit dengan mengirimkan bukti, misalkan karyawan eh, memiliki surat sakit atau dapat surat dokter dari rumah sakit bisa diinput. Lalu jika sudah, tinggal masukkan atau tinggal klik button beri keterangan, yang mana jika berhasil akan muncul notif Anda sudah memberi keterangan dan datanya akan tersimpan di database admin. Lalu kita akan lanjut ke form loginnya si admin. Saya tinggal masukkan username dari si adminnya. Dan ini adalah tampilan dari form login admin, di mana di side menu ada pilihan beranda, data karyawan, data user, data jabatan, data absen, dan data keterangan. Di beranda ini hanya seperti ini tampilannya, hanya untuk memberikan tampilan utama dari halaman websitenya. Lalu data karyawan, di sini admin dapat melihat data-data karyawan yang sudah terinput, dan juga admin dapat menambahkan data-data karyawan baru jika ingin ditambahkan. Misalkan kita berikan contoh penambahannya. Ini juga bisa menambahkan untuk jabatannya, lalu bisa menambahkan untuk foto profil dari si karyawan yang ingin di-input di dalam website ini. Lalu tinggal diklik simpan, maka data yang ditambahkan akan segera masuk di bawah sini. Di sini juga admin dapat melakukan penambahan dan penghapusan data-data dari si karyawan. Selanjutnya ada data user. Di sini admin juga dapat menambahkan, jika ingin menambahkan data usernya,
Tinggal diklik button simpan. Nah, maka akan langsung muncul di sini. Di sini juga admin dapat melakukan penghapusan datanya jika ingin dihapus atau digantikan untuk data usernya. Di sini juga selanjutnya ada data jabatan, di mana admin memiliki hak akses untuk menambahkan jabatan apa saja yang ingin ditambahkan di dalam website absensi ini. Akan ditambahkan, kalau diklik simpan, maka data jabatan tambahkan segera disimpan dan muncul di bawah sini. Selanjutnya kita masuk ke data absen, di mana data absen ini menunjukkan data baik dari absen pulang atau absen datang yang telah diinput oleh si karyawan tadi sebelumnya, yang mana akan menunjukkan NIP-nya berapa, nama karyawan siapa, absen datang jam berapa, tanggal berapa, absen pulang jam berapa, tanggal berapa, dan sini admin juga dapat melakukan penghapusan data jika memang sudah data yang menumpuk dan sudah tidak terpakai lagi. Selanjutnya ada data keterangan. Di sini juga menunjukkan data keterangan yang diimport oleh karyawan sebelumnya. Di sini menunjukkan ID karyawannya berapa, nama karyawannya yang melakukan keterangan siapa, keterangan dia izinnya apa, alasannya apa, waktunya ada di sini untuk hari, tanggal, dan jamnya, dan buktinya juga ada di sini. Dan di sini juga admin dapat melakukan penghapusan datanya jika memang sudah tidak terpakai lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.